Satu saya pertanyaannya untuk Zulfa dulu. Kan kamu sama Morgan tuh di awal ada adegan cukup ini ya, intim gitu loh. Terus saya nonton Crocodile Tears juga. Kamu tuh lumayan bisa dibilang berani gitu. Itu biasanya penasaran aja sih, biasanya apa sih yang dipersiapkan untuk sebelum syuting, karena itu kan agak sensitif juga gitu. Itu adegan-adegan yang kayak kissing atau skinship itu kan juga agak-agak ini gitu. Itu biasanya kayak gimana sih mempersiapkannya gitu? Sebenarnya kalau aku lebih ke cerita sih, maksudnya bukan berarti kayak mungkin karena beberapa film kamu udah tonton karena aku lanjut semua yang ada adegan cuma tapi spesifik enggak juga sih, enggak juga, tapi itu tergantung cerita. Pastinya kita baca cerita, siapa lawan main itu penting gitu, kenyamanan kita berdua. Tapi buatku kita nggak cuma kita, tapi kita berdua sangat profesional. Semua kru-kru yang syuting punya sangat profesional, jadi menurutku itu udah di ruang yang aman dan nyaman. Yang pasti harus ada konsen kan, konsen antara misalnya konsen dari Zulfa, konsen dari aku, konsen dari sutradara, jadi semua tuh benar-benar aman nyaman, setnya tuh benar-benar nyaman ya dan aman gitu. Dan itu ngaruh di plot, jadi mungkin pertimbangannya apakah itu ngaruh di plot, tapi kalau misalnya nggak ngaruh di plot ngapain kita ambil ini gitu. Tapi karena ini memang menunjukkan kalau misalnya hubungan Salim sama Tasya ini serius sampai ke jenjang yang lebih serius, makanya ada adegan. Oke, boleh tahu nggak sebelumnya tuh biasanya kalau untuk kayak gitu ada obrolannya seperti apa untuk kayak mungkin mencairkan suasana atau? Kita udah 3 project bareng kok. Kita sama Morgan ini udah film ketiga bareng. Jadi udah kayak kita udah semua udah kita bisa komunikasi bareng-bareng. Jadi dan aku yakin sekarang film Indonesia juga udah mulai banyak menjadi ruangnya. Banyak sekarang produser-produser yang udah menerapkan ruang yang aman untuk pemain-pemainnya. Dan dinyanyikan oleh apalagi pada adegan seperti itu. Jadi sih ya udah kita tinggal obrolin itu. Obrolannya tuh enak banget. Ya karena kita mungkin udah pernah beberapa kali project bareng, jadi obrolan itu tuh udah tinggal jadi teman aja ngobrol secara baru profesional. Kalau buat Morgan sendiri ini kan sebenarnya tentang budaya yang mungkin agak deket sama kamu gitu. Itu gimana sih untuk bisa akhirnya itu kamu serap dan juga akhirnya ditranslate ke karakter kamu Salim gitu? Ya kebetulan memang kalau misalnya dibilang persamaan karakternya ya kami sama-sama warga keturunan kan, warga keturunan Tionghoa. Sama-sama juga tidak terlalu tahu menau dengan istilah tradisi yang sudah sangat mungkin udah semakin hilang, yaitu pernikahan arwah gitu. Jadi bisa dibilang saya risetnya sih banyak lebih ke selain riset budaya ya, maksudnya saya banyak nanya juga sama orang tua saya apakah pernah dengar pernikahan arwah, karena memang waktu saya kecil saya pernah dengar gitu, cuman saya nggak pernah tahu menau ritualnya itu seperti apa, karena namanya anak kecil yang berhubungan dengan arwah-arwah atau ritual kan takut ya, jadi kita nggak, jadi aku pribadi nggak cari tahu secara detail gitu, secara jauh gitu, cuman lebih banyak ngobrol ke Paul sih, kayak misalnya esensi pernikahan arwah ini apa buat Salim, buat Tasya di film ini gitu, terus ya lebih mengerjakan banyak PR untuk karakter Salim secara dalam aja sih. Apakah ada riset-riset? kejadian serem-serem kak? Itu kan lokasi syutingnya kan rumah-rumah tua. Saya pernah ke Lasem, saya tahu rumah-rumahnya. Ada satu sih. Ada sih, kayak sebenarnya banyak banget, tapi kalau saya sebenarnya tidak peka. Tapi ada satu kejadian kayak saya ngambil foto, terus fotonya blurry gitu. Dan itu kebetulan jadi saya lagi, Jordi lagi fotoin saya. Terus fotonya blur gitu, jadi itu kan kayak di film juga kan, kayak ada yang double exposure gitu, jadi kayak wah ini terjadi di realita. Tapi untungnya ada konsultan kita yang ngejagain kita sama syuting, jadi aku disuruh mandi garam gitu. Mandi garam. Oh, sama ada adegan Zulfa Tasya masuk ke rumah pertama kali. Itu waktu kita syuting nggak ada angin. Tapi pas adegan itu tiba-tiba angin. Action, anginnya tuh beda. Iya, kayak energinya beda banget. Tapi suasana rumahnya memang sangat membantu ya. Wah gila, makanya aku bilang terima kasih untuk Kapal dan tim yang sudah memberikan rumah dengan energi yang kuat. Jadi itu membantu banget kita sebagai karakternya untuk bisa kayak karena otentik banget, jadi tuh somehow energinya tuh match aja gitu, dan itu kan rumah peninggalan dari abad ke-18 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini peran utama di film ini adalah rumahnya. Peran utamanya adalah rumah. Yang sebelah mana kelenteng? Yang rumah merah? Bukan rumah merah, itu ada satu blok lagi di depan. Oh, ya itu memang tidak terlalu terkenal. Bapaknya tahu nih. Iya, memang tidak terlalu terkenal Pak, cuman pas banget kita bisa dapetin itu sih, bersyukur banget sih. Otentik, very otentik. Kalau itu ada nggak ritual yang kayak untuk menghindari bala atau apa, kan kadang-kadang syuting horor kan suka ada.
Mandi air garam sih ya, kita Iya, dipesan. iya. Sama itu kan karena saya muslim, jadi saya sholat aja sih. Yang untuk proteksi diri sendiri. Sama ini konsultannya kayak titip pesan kayak do's and don'ts-nya, kayak misalnya jangan ngomong Jangan sembarangan. ngomong, iya, jangan sembarangan. Saya sebenarnya tuh sama seperti kita kayak di Standar tempat-tempat ya. baru mungkin ya. Tapi mungkin karena langsung ini menurut energinya kuat banget, jadi kita lebih hati-hati banget untuk berperilaku dan bertutur kata. Kalau tadi kan Gigi bilang riset sampai ke perpustakaan nasional. Kalau kalian selain sama ngobrol sama Kapol, mungkin ada riset-riset tambahan lagi atau? Kalau aku sih lebih kayak pertama pasti riset gimana sama teman-temanku yang pernah mungkin pacaran sama etnis Tionghoa, karena aku nggak pernah. Itu mau nambah point of view aja sih, gimana sih kayak hubungan pacaran mereka tuh seperti apa. Mungkin itu bisa jadi ide-ide. Apalagi budayanya beda Iya, kan. budayanya beda kan. Jadi kayak itu mungkin bisa jadi ide-ide buat kayak bisnis acting kita kayak lebih detail, sama nonton film-film Taiwan sih. Maksudnya mungkin bukan specifically kayak film Cina atau apa ya, tapi mungkin yang culture-nya mendekati. Dan yang paling penting sih riset tentang pernikahan arwah itu, karena aku belum pernah dengar sama sekali. Jadi aku memang riset, kita semua riset juga pastinya di internet gitu. Ya, cari tahu. Tapi yang what matter most sih ngobrol sama Kapol sih, karena Iya, kan Pak Kapol sutradara. Yang kami amaze tentang Kapol itu dia udah kayak filmnya tuh udah jadi Ya, di udah kepalanya dia gitu. Jadi benar-benar kami sangat terbantu banget dengan skrip, Dan sangat skrip terbantu itu, dengan direction. skrip itu udah jelas banget sebenarnya. Itu udah sangat jelas. Jadi kita memang kayak agak dimanjakan itu sebagai aktor. Tapi gimana challenge-nya adalah kita bisa nge-stretch karakter Ngasih tersebut, lebih ya. ngasih lebih dari apa yang udah skrip tulis. Dan kebetulan kami memerankan pasangan di zaman sekarang gitu. Jadi untuk riset tentang zaman dulu memang Culture-nya tidak terlalu dibutuhkan iya. gitu. Kalau buat kalian sendiri yang memang juga kan tidak dekat dengan pernikahan arwah, mungkin apa sih yang bisa di take on dari cerita tentang pernikahan arwah ini gitu? Yang pesan ya yang bisa diambil ya buat penonton nanti kalau misalnya udah nonton di hari pas sudah tayang, nambah knowledge pastinya pernikahan arwah, karena biar bagaimanapun ini part of budaya dari Indonesia juga, kultur Indonesia yang mungkin tradisinya udah lama makin hilang. Sama mungkin pesan yang paling kuat sih menurut aku ya, kalau dari personally, true love does exist gitu. Cinta sejati itu beneran ada. Mungkin di awal aku ngeliat pernikahan arwah tuh sesuatu yang kok menyeramkan gitu, tapi pas setelah aku riset, aku baca-baca, justru itu kayak bentuk cinta gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang memang tidak menemukan cintanya karena udah meninggal, tapi justru itu kayak bentuk kayak shortcut untuk Act of service menemukan, sih ya, cinta gitu. cintanya yang. Jadi nggak tentang cuman hal-hal yang mistis dan menyeramkan. Karena kan kalau misalnya ditilik lagi setelah kami riset, ternyata kenapa harus dinikahkan supaya nanti mereka di alam bakanya tuh sepasang, atau mungkin misalnya mereka mengikat janji supaya nanti kalau lahir lagi tuh bisa ketemu lagi, ya it's so romantic gitu. Jadi ya itu. Tapi personally gitu ya, saya makanya kalian percaya nggak sih sama hal-hal yang seperti itu? Percaya sih. Maksudnya dibilang nggak percaya ada, dibilang percaya juga kita juga nggak tahu ya. Maksudnya itu kan. Tapi Asia tuh selalu Metafisika. dekat dengan culture kayak gitu ya. Dan kita Maksudnya dari kecil juga udah tumbuh dengan berbagai macam kultur budaya dan urban legend gitu. Jadi ya percaya sih. sama aja kayak misalnya kita percaya tentang kayak cerita-cerita atau kayak urban legend di daerah kita masing-masing, itu kayak kita mau percaya tapi emang itu udah jadi kayak turun-temurun gitu ceritanya. Jadi kayak ya kita Kayak waktu maghrib nggak boleh keluar. iya kayak Iya gitu-gitu itu kan sebenarnya kayak atau kayak nggak boleh potong kuku di malam hari. Itu Iya. kan kayak ya itu. percaya atau nggak percaya tapi percaya juga Iya. sih. Oke. Terima kasih. Mungkin promo aja kali ya, saya buat riset. Teman-teman semuanya jangan lupa saksikan film Pernikahan Arwah The Butterfly House tanggal Tanggal 27 Februari 2025 di Yes. bioskop. Terima kasih. Thank you.